Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tandan Peduri. Ini hari ini kita jalan-jalan dengan Pak Haji Hasan ya. Siap. Ini kebunnya ada rawanya, ada juga gunungnya. Jadi yang kita lewatin di belakang ini adalah bagian rawa sampai ke sini. Ini bekas roda pengangkutan TBS, di mana tanahnya ini sudah dinaikkan dari parit itu Pak ya. Iya. Naikkan. Nah, cuman ini seperti ini kondisinya ya. Ini bekas dulunya ini sering tenggelam Pak ya. Sering tenggelam. Jadi efeknya itu daunnya kering seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi saat ini pemupukan kedua Pak ya, menggunakan pupuk NPK. Yang mana sebelumnya kemarin itu dipupuk menggunakan pupuk apa Pak? Pupuk kandang tai sapi. Pupuk kandang tai sapi ya, itu ada bekas karung-karungnya. Dan ini kita mau lihat-lihat yang di lokasi yang rawa Pak. Iya. Lebih rawa lagi ya. Iya. Ya, jadi ini kemarin bibitnya diambil dari Simpang Badak. Simpang Badak Pak ya. Pembibitan jenis longsum. Pembibitan resmi. Apa sih namanya itu? Perempuan itu. Iya Kak Bu, Pak. Ibu saya Bu Nini gitu loh namanya. Resmi Pak ya? Ya. Ada pelang namanya Pak? Ada di sana. Ada pelangnya ya. Jadi ini informasi yang didapat dari pembibitannya itu disebutkan bahwasanya bibitnya jenis lonsum. Cuman kita belum tahu persis lonsumnya lonsum BL1 atau BL3 karena ini baru kita mau lihat ya bagaimana performa dari tanamannya. Ini kalau di gunung hijau semua Pak ya? Iya. Nggak ada yang kering-kering ya? Ada keringnya kalau ini kering ya. Ini ya. Ini saat ini banyak ini ya bunga jantan Pak yang keluar ya. Iya. Ini saat ini di musim trek tahun 2023, di mana produksi buah saat ini menurun. Dan ini punya Bapak turun juga Pak? Turun. Tapi sudah mulai naik sih kayak gini. Ya. Sudah kemarin dapat 2 ton. Sebelumnya yang punya berapa Pak dapatnya Pak? Paling banyak dulu itu sempat sampai 5 ton. 5 ton. Luas lahannya Pak? Luas lahan 5 hektar, 3. 5,3 ya. Iya. Cuma yang aktif paling sekitar 3 hektaran lah. 3 hektar Pak ya. Iya. Yang 1,5 hektar yang pasti tidak ada sama sekali. Yang terus yang pinggir-pinggir rawanya itu tidak ada. Nggak ada pohonnya Pak? Tidak ada buahnya. Nggak ada buahnya. Kalau pohonnya masih. Yang ini yang kayak yang saya bilang ini yang sudah tertanam bareng tapi tidak ada hasilnya sama sekali yang dirapa ini. Oh ini Pak ya. Ya. Jadi ini kita mau lihat-lihat yang bekas belum produksi lah. di rawa yang sering tenggelam Pak ya. Iya. Dulunya. Sekarang kan udah dalamin anunya paretnya baru agak lumayan. Cuma terkendala sekarang di pembuangan. Masih dangkal. Ya. Nah, kalau gunung sudah lumayan sih. Iya ya. Lihat. Ini subur Pak nih kelihatan nih. Yang di atas gunung ini. Apalagi pupuknya 2 karung Pak ya, pupuk kandang ya. Sekarung terus 2 kali kan mupuk. Oh, ini. 2 kali ya. Pertama sekarung, 3 bulan kemudian kasih lagi sekarung. Ya. Jadi ini kemarin bekas pemupukan pupuk kotoran sapi ya. Iya. Dan ini hasil buahnya. Ini kalau kita lihat kayaknya sih mantap Pak ya. Ini ukuran tandannya itu cukup besar ya. Lonjong bentuknya. Nggak tahu nih BL-nya BL1 kah? BL Ada sih suratnya di rumah tapi nggak tahu simpan di mana. Oh iya. Ini seperti ini. Cuman ini yang agak salah ini adalah cara pemanenan ya. Jadi seharusnya untuk kelapa sawit yang baru berumur sekitar 4 tahun ke 5 tahun itu tidak boleh memotong pelepahnya ini. Jadi buah yang dipanen ini cukup dicuri Pak, diambil buahnya saja. Kemudian yang ini dibiarkan sampai sini. Paling tidak itu dari buah yang terakhir itu yang mana yang paling tua? Ini. Terus itu Pak? Ada yang lebih tua Pak? Kayaknya ini Pak. Ya ini ya. Jadi ini seharusnya ini harus disangka oleh dua pelepah ya. Ini sama ini sama ini ya, dua. Itu yang seharusnya sesuai dengan teori yang diajarkan di
ilmu pertanian. Jadi kalau yang seperti ini nih harusnya bisa saja dibuang, cuman ya lebih baik disisakan ini satu ini. Ini yang ini nggak apa-apa sih Pak, dibuang yang ini Pak, boleh dibuang yang seperti ini. Tapi yang ini nggak boleh dia, karena dia untuk kelapa sawit yang seumuran ini paling tidak dia sekitar 50 pelepah Pak. Jadi kalau dihitung ini semuanya nggak sampai 50 Pak, Paling sekitar 40-an dia. Masih kurang. Jadi untuk mensuplai pembesaran buah yang maksimal dia agak kurang Pak. Nah, itu secara teori. Ini kalau kita lihat ini lokasi yang rawa, lokasi yang sering terendam air saat hujan dengan intensitas tinggi. Ini paretnya efektif Pak. Swadaya. Baru gak Pak ini? Udah lama sih Lama, Pak, paretnya, ya? begitu tanam langsung bikin paret. Cuma dulu lewat sana. Kalau yang ini kan baru aja Iya. lewat sana. Cuma aku pikir kan LL, jadi aku ambil potong ini. Dibuat lagi Pak. Buat lagi ini. Oh iya. Dulu banjir dalam posisi sudah ada paretnya ini Pak. Sudah ada. Oh iya. Sudah ada paret, cuma dangkal. Dangkal ya. Nah ini aku dalamin, setelah didalamin ternyata ada perkembangan, tapi di bawah pembuangannya yang kurang dalam. Dalam ya. Ini buahnya mantap sih Pak kalau saya lihat nih Pak. Meskipun dalam kondisi daun yang seperti ini ya. Jadi ini ciri-ciri tanaman yang dulunya sering terendam ya. Jadi dulunya kuning Pak ya. Kuning sekali Pak. Semua. Iya, kuning banget. Jadi ini masih agak mending sekarang nih. Mending ya. Karena habis dipupuk tai sapi ini agak Iya. hijau dia. Hijau. Jadi seperti ini ya buahnya ya. Ini mantap ini. Kalau Ini, dulu malah banyak yang kering daunnya. daunnya Pak ya. Kering. Karena terendam terus. Buangin. Karena terendam terus Pak ya. Iya. Ini mantap nih buahnya nih. Sepertinya kalau ini jenis lonsum ini bukan dari BL1 ya. Kalau kita lihat ciri-ciri buahnya ini besar bijinya ini enggak kayak BL1 ya. Tapi ini mungkin BL yang lain. Saya kurang paham persisnya. Kalau bibit satu jenis ini. Satu jenis Pak ya. Satu jenis. Satu Ya. tempat ngambil. Satu ngambil Pak ya. Tanamnya pun bareng sama Bareng yang di semuanya. gunung itu. Ya kalau BL1 kan dia agak bulat begini Pak buahnya Pak. Apa bijinya itu. Bijinya. Gitu. Ini agak lonjong sih sedikit. Agak lonjong sedikit tentunya. Seperti ini. Jadi ini pemupukan dulu pernah diberikan NPK 16-16 Pak ya. Iya. Setahun Pak itu ada Pak. Lebih setahun sudah. Lebih setahun Pak ya. Itu setelah pemupukan NPK 16 itu ada perubahan kah Pak? Perubahan buah bagus. Di Tapi daun? di daun bagus. Cuma waktu itu kan pas turun harga buah kan. Oh, yang mau lebaran tuh Pak ya? Iya, terus harga buah turun. Ah, Terus kita tidak bisa beli pupuk, ya lari ke pupuk tai kandang. sapi. Jadi ini sekarang baru dilakukan pemupukan lagi menggunakan NPK Pelangi setelah setahun. Dimana ini kemarin dilakukan pemupukan menggunakan pupuk kotoran sapi ya. Iya. Ini yang kurus ya, kita lihat yang kurus. Kayak mana ini? Ini bekasnya ya. Ini adalah pupuk kotoran sapi yang ditaruh di karung. Tanahnya seperti ini dan ini kondisi buahnya. Jadi kalau penggunaan bibit unggul itu seperti ini. Meskipun kondisi pohonnya kurang maksimal, tetapi buahnya tetap ini ya, tetap keluar ya, tetap banyak. Karena pohonnya kecil, daunnya juga kuning dan sebelumnya kering-kering, makanya buahnya juga ikut kecil untuk di lokasi yang di bawah ini. Nanti kita sambil jalan pulang, kita lihat satu persatu yang di pohon ya, yang dibandingkan dengan yang di areal rapak ya. Kalau orang di sini sebutnya rapak. Jadi ini merupakan lokasi yang terendam air apabila hujannya cukup deras Pak ya. Iya. Ini sudah 2 bulan Pak ada hujan berarti Pak? Ada 2 bulan ini. Kering terus Pak ya? Iya. Iya. Jadi seperti ini ya kondisi tanaman di daerah rawa yang dulunya sering terendam air, yaitu tanah yang seperti ini ya. Tanahnya itu hitam sebenarnya, subur. Nah, gambut ya mungkin ya Pak ya? Gambut ya. Termasuk gambut ini. Gambut. Nah ini gambut tanahnya. Dan ini
Pakisan yang mendominasi untuk tanah-tanah seperti ini. Ini kita beruntung hari ini di Januari 2023 curah hujan agak kurang sehingga saat ini kondisi tanahnya itu kering dan tanamannya pun juga mulai agak pulih setelah diberikan pemupukan kotoran sapi yang tinggi kandungan nitrogen. Mudah-mudahan dengan pemupukan yang dilakukan hari ini menggunakan NPK 13627 dengan harapan buahnya ikut membaik ya setelah adanya peningkatan kesuburan di daunnya dibandingkan dengan yang sebelumnya kuning dan mengering. Diharapkan panennya bisa meningkat.